Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Kalau pembicaraan kita yang lalu berkaitan dengan keadaan penghuni-penghuni akhirat yang mendiami surga ataupun yang mendiami neraka, dan yang masih berada di tengah-tengah. Kali ini kita berbicara tentang keadaan manusia yang berada dalam kondisi menuju ke akhirat, berangkat menuju akhirat, dan dalam waktu yang sama dalam kondisi meninggalkan kehidupan duniawi yang fana ini. Ketika seseorang akan diberangkatkan menuju ke alam akhirat, di mana dia berada? Pada saat itu dia berada di penghujung kehidupan duniawi. Dimensi waktu untuknya sudah terhitung bagian daripada kehidupan akhirat. Orang ketika berada di sakaratil maut, itu masanya bagi dia panjang sekali, indah sekali, atau na'udzubillah buruk sekali. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan sekian rawi-rawi hadis, meriwayatkan kepada kita bahwa di suatu hari mereka para sahabat berada dengan suatu jenazah. Di perkuburan Al-Baqi', Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengatakan tak lama kemudian Rasulullah hadir. Begitu Rasulullah hadir, keadaan menjadi jauh lebih tenang, diam, ka'anna ala ru'usil tayr, seakan masing-masing dari kami hinggap di atas kepalanya burung. Burung sampai turun kenapa? Dianggap itu pohon. Pohon yang tidak tertiup padanya angin, diam. Tetapi di atasnya burung. Demikian beliau menyatakan kepada kita. Duduk Rasulullah dan langsung berkata, A'udzu billahi
min azabil qabr. A'udzu billahi min azabil qabr. A'udzu billahi min azabil qabr. Beliau berlindung diri kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau berbicara ketika seorang hamba sedang siap-siap menuju ke alam akhirat. Allah hadirkan kepadanya sekian banyak malaikat yang wajah-wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Hamba Allah itu tidak akan merasakan kesilauan. Dia menyaksikan terbentang luas di hadapannya sejumlah malaikat yang tak terhitung banyaknya. Sebagaimana di surat Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzal, hampir sama ungkapannya dengan kehadiran para malaikat di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh, mirip, menunjukkan kehadiran yang luar biasa banyaknya. Jika seorang hamba itu pulang kepada Allah dengan segala kerinduannya. Demikian itulah bentuk penyambutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Secara demonstratif Allah tunjukkan betapa agungnya hamba itu, betapa mulianya hamba itu. Apapun status sosial ketika dia berada di permukaan bumi, berbeda dengan hari itu. Dimensinya sangat berbeda. Terbentang luas sejauh mata memandang. Jadi luas sekali. Kemudian datanglah malakul maut. Jadi sebelum malakul maut itu datang, Israel alaihi salam datang, sudah didahului oleh malaikat-malaikat yang lain yang mengantarkan seorang hamba hidup di alam akhirat, mukaddimah daripada kehidupan alam akhirat. Dan para malaikat itu membawa kafan. Sebagaimana kita ketika mengunjungi sahabat kita, saudara kita yang meninggal dunia, kita mempersiapkan kafan. Kita berupaya sedemikian rupa untuk mengkafaninya dengan kafan yang harum baunya. Harum-harum sekali. Para malaikat juga melakukan hal yang sama. Ini Rasulullah menyampaikan informasi. Kafan yang mereka bawa tidak ada seindah itu bahannya. Tidak ada sewangi itu yang terwangi dari apa yang bisa dirasakan wangi oleh penghuni dunia. Yang terbaik untuk seorang hamba. Kemudian dikeluarkanlah ruhnya dengan mudah, sebagaimana air itu jatuh titik demi titik. Kenapa titik demi titik? Untuk menggambarkan kelembutan. Tetapi dia tidak terhenti dan tidak terhenti ataupun mandek, beda. Betapa hujan yang lebat itu titik demi titik. Tetapi kelebatannya tidak. Turunnya keras tidak. Tapi titik demi titik, ya. Mengalir dengan cepat.
diterimalah oleh para malaikat-malaikat. Kita bayangkan di sini, jenazah itu sebetulnya boleh jadi masih di rumah, bukan di kuburan. Itu para malaikat sudah lebih dulu. Maka berangkatlah mereka mengantarkan ruh tersebut. Ruh yang dahulu para malaikat sujud kepadanya. Memang dari mula ruh manusia itu spesial. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah berkatakan kepada para malaikat, jika sudah kusempurnakan pembangunan jasadnya dan kutiupkan di dalamnya rohku. Allah tidak perlu roh semacam kita, bukan. Semacam Baitullah, baiti, rumahku, penghormatan, pemuliaan. Ruh itu ciptaan Allah. Allah muliakan dia. Allah yang menciptakan dan yang memilih. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu pencipta segala sesuatu. Kemudian dia memilih, memilah. Dan dia maha mengetahui bobot masing-masing. Faqa'u lahu sajidin, maka langsung kamu apa? Jatuh tersungkur, sujud memberikan penghormatan. Bukan lagi sujud biasa. Kenapa? Ada kekuatan, ada daya tarik, ada penghormatan yang tulus, seakan-akan dia dijorok. Faqa'u artinya apa? Jatuh tersungkur. Lahu sajidin, memberikan penghormatan. Itu manusia. Berangkatlah para malaikat membawa kafan yang di dalamnya ada ruh. Ruh dibawa. Betapa tinggi kecepatan yang membawanya. Planet demi planet, galaksi demi galaksi. Sampai menembus langit. Langit pertama, langit kedua. Dan setiap dia melewati langit-langit itu, yang mengantarkannya bertambah-tambah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya Allah yang bisa berbuat begitu. Hanya Allah yang bisa menghargai, menghormati hambanya seperti itu. Dia dan duanya. Di dunia tidak ada itu, di dunia. Planet demi planet, kemudian langit demi langit. Semua planet ini semuanya masih di langit yang pertama, sama ad-dunya. Langitnya dunia, artinya langit yang paling rendah. Kata-kata dunia itu ya dunia kita ini, dunia juga artinya rendah. Ruh itu diberangkatkan. Dan setiap melewati suatu tempat, penyambutan tanya siapa orang ini. Dan malaikat menyebutkannya dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik di dunia diulangi lagi oleh para malaikat. Ditambah dengan pujian mereka. Maka kenapa kita dididik untuk tidak memanggil saudara kita kecuali dengan panggilan yang paling dia sukai? Itu Islam. Itu pesan Rasulullah SAW. Jangan panggil saudaramu dengan nama yang paling dia sukai. Dengan tanpa bohong. Dengan tanpa kepalsuan. Diberangkatkan. Demikian. Sampai hampir masuk ke langit yang ketujuh. Allah bertanya, siapa yang datang itu? Para malaikat mengatakan, hamba-Mu ya Allah, kekasih-Mu ya Allah,
cintamu, yang rindu kepadamu. Allah menjawab, aku pun rindu kepadanya. Ya Allah, belum masuk surga bapak-bapak, belum ada ucapan salamun qaulan min rabbir rahim. Pulangkan dia ke keluarganya. Mereka berkewajiban untuk mengurusinya. Kembalikanlah hambaku ke keluarganya. Dipulangkanlah hamba itu ke rumahnya. Maka salah satu kebaikan terakhir yang kita lakukan kepada orang yang meninggal dunia, orang-orang yang kita cintai, adalah apa? Kita mempercepat, karena dia sudah rindu kepada Allah. Dia tidak meninggal dunia kecuali dia rindu. Muslim, mukmin tidak akan meninggal dunia kecuali diperkenalkan oleh Allah sedemikian rupa sampai dia jatuh cinta dan rindu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dididik dari mula kita cinta sama Allah. Maka dikatakan oleh Rasul, kalau dia seorang hamba yang soleh, kamu telah berbuat baik kepadanya ketika kamu mempercepatkan penguburannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelapangan seperti itu, kemudahan seperti itu, ya. Tidak ada macam-macam di dunia orang bertengkar karena kapan mau dikuburkan, caranya bagaimana. Ya Allah, kita pada saat itu tidak sabar. InsyaAllah ta'ala, ya Allah, kami di rumahmu, kami berdoa kepadamu. Kalau dia bukan orang baik, kamu sudah berbuat baik kepada diri kamu, karena sudah memenuhi tugas kamu. Ketika dia dikembalikan ke keluarganya, dibaringkan di rumahnya, dibawa sampai ke kuburannya. Begitu dia dimasukkan ke dalam ruang lahatnya, datang kepadanya al-malakan, dua orang malaikat yang kita kenal dengan Munkar wa Nakir. Kata-kata Munkar wa Nakir itu sesuatu yang aneh. Maka kan ada itu nahyu anil munkar kan. Kenapa kita disuruh larang kemungkaran? Karena aneh bagi kita, risih kita. Tak mampu kita membiarkan kemungkaran. Pembawaan kita demikian. Tapi tidak semua yang aneh dan asing itu buruk. Lihat dulu, untuk siapa dulu dua malaikat itu datang, dan datang kepadanya sesuatu yang lain yang juga tidak cukup keanehannya, aneh sekali. Itu nanti kedua, sesudah Munkar wa Nakir bertanya kepadanya. Ketika ditanya kepadanya, Marabuk, bagi kamu itu kamu ada di dunia ini atas dasar apa? Atas kehendak penciptaku, penganugerahku, yang peduli kepadaku, yang perhatiannya paling besar kepadaku, cintaku, kasihku, Rabbul Alamin. Itu Allah menjawab. Allah menjawab, Saddaqa abdi. Hambaku, kekasihku, supaya kita faham ya, ini bahasa. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kata-kata abdi
Artinya apa? Kekasihku. Boleh baca di kitabnya Ibnul Qayyim tentang cinta. Dalam bahasa Arab itu kata-kata cinta itu banyak sekali. Yang tertinggi ibadah. Yang tertinggi abdi, kekasihku. Dulu orang Arab itu biasa ngomong begitu. Ketika berkata kepada istrinya, kepada pacarnya, dia berkatakan apa? Ana a'buduk. Dalam bahasa sekarang apa? Ana a'buduk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang Islam mengatakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu kita ini Abdullah, tidak ada derajat, tidak ada kedudukan seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya, dimi'rajkan, Allah menggunakan kata-kata apa? Bukan nabi, bukan rasul. Menggunakan kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang tanpa nama, untuk mengatakan ini abd yang paling spesial. Seperti kita di Indonesia ini mengatakan presiden, tidak usah sebut namanya. Kenapa? Cuma kita hanya punya satu presiden. Tapi kalau gubernur pakai sebut namanya, karena gubernur banyak. Ketika Allah mengangkat Nabi Muhammad, itu nabi seluruh umat manusia, nabi setiap manusia, termasuk para nabi-nabi itu akan menyatakan bahwa Muhammad itu nabinya, utusan Allah untuknya. Kalau dia sempat hidup, dia akan patuh kepada Rasulullah. Dia tidak akan berani berpendapat yang berbeda dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Itu nabinya, itu rasulnya, itu pemimpinnya. Maka di surat Al-Furqan, ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, dia hamba Allah yang jadi juru pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan saddaqa abdi, hambaku telah berkata jujur dan membuktikan kejujurannya dalam iman kepadaku. Hambaku, kekasihku. Kemudian singkatnya, sesudah dikuburkan, sudah ditanya oleh Munkar wa Nakir, telah datang kepadanya sesosok makhluk yang sangat cantik, sangat bercahaya, dengan berpakaian yang sangat indah. Hamba yang baru meninggal dunia ini bertanya, siapa Anda? Dia akan menjawab, aku amal kamu. Ya Allah, ya Rabb, betapa kami berdosa, ya Allah, kami minta ampun kepadamu, ya Allah. Jangan tunjukkan yang buruk-buruk, ya Allah. Biar yang datang itu paling cakap, paling baik. Dia berkata kepada kita, aku ini amal kamu, aku sahabatmu, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan bersamamu sampai kita masuk surga nanti. Itu amal soleh. Apa artinya soleh? Amal yang berguna, amal yang berfungsi. Maka dalam bahasa Arab modern pun dikatakan ini kulkas ya, yang soleh, artinya masih berfungsi. Ini AC yang soleh, sampai sekarang masih digunakan itu.
Bahasa Arab sederhana dan semua orang paham. Itu yang dipakai. Itu amal soleh. Kalau tidak sampai ke sono, bukan amal soleh namanya. Ya, temporer untuk beberapa saat. Dipuji orang, disanjung orang untuk beberapa saat saja. Baru para malaikat sesudah itu kembali mengantarkan ruh ini. Tetapi begitu ruh ini meninggalkan kuburannya, dia jauh lebih cepat daripada yang mengantarkannya. Alhamdulillah. Bagaimana Allah mendemonstrasikan hambanya. Setelah Allah izinkan, mari dia masuk. Diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dibawa lagi kayak bawa kafan tadi, tidak ada itu kafan. Ruh itu akan keluar sendiri menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat rindu kepada Allah dan Allah memberikan kepadanya kekuatan karena Allah menyambut kerinduannya. Itu jika yang mati ini adalah seorang muslim, bukan sekedar nama muslim, keislaman mendarah mendaging pada dirinya. Ahsana islamahu, dia berislam dan Islam yang benar. Dia berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, jika naudzubillah ada orang yang tidak mau itu berangkat ke akhirat, tidak ada hubungan sama akhirat sama sekali, dia tidak pernah dia berpikir tentang akhirat, tapi dia diberangkatkan. Orang-orang yang meninggal dunia bukan dalam keadaan iman, juga yang datang hadir ke tempatnya itu para malaikat yang wajahnya na'udzubillahi min zalik, wajahnya serem-serem, membawa tong sampah. Kalau bahasa kita, tong sampah yang dia bawa. Ini sampah, ini ruh ini, na'udzubillah. Ruh yang dimuliakan oleh Allah menjadi sampah, dimasukkan ke situ. Yang kafannya bukan kafan sebetulnya, tapi disampaikan juga kafan namanya. Tong sampah yang berbau busuk. Dan Rasul mengatakan tidak ada bangkai yang sebau itu. Mau cari bangkai yang paling bau di dunia, tidak akan mengalahkan baunya orang kafir, orang tidak berbudi, tidak berakhlak, ketika harus dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama malaikat juga yang membawa, juga ditanya oleh para malaikat, siapa yang kamu bawa itu? Kok begini banget, ngapain bawa dia ke sini, kenapa? Kenapa? Tidak ada tempat lain, tidak ada jalan lain. Jalan manapun semuanya malaikat isinya. Sama. Begitu melewati langitnya dunia, melewati galaksi-galaksi itu, Allah bertanya, siapa yang datang itu? Malaikat juga berkata apa adanya, sebagaimana catatan-catatan yang mereka tulis, yang mereka baca, yang mereka hafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalikan. Ketika ditanya oleh Munkar wa Nakir, nggak bisa jawab dia. Ngomongnya itu terbata-bata, ngomongnya nggak nyambung sama sekali. Berbeda dengan seorang muslim, dia berbicara tentang Allah, ada ma'rifatullah, kita ngaji itu penting. Bukan untuk kita hafal, untuk kita ingat, tidak. Dia akan muncul lagi itu.
Siapa yang menciptakan kamu? Dari mana kamu datang? Yang kucintai, kekasihku, Rabbul Alamin. Itu orang Muslim ngomongnya begitu. Dia sebut sifat-sifat Allah yang mencerminkan kerinduannya, kefasihannya berbicara, bukan kemampuan pribadinya. Allah mengilhaminya. Jangan khawatir itu. Allah tidak biarkan kita sendirian, dan tidak pernah Allah membuat kita sendirian. Di alam akhirat itu akan lebih jelas. Dan saya lupa pertanyaan yang kedua itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malladhi bu'itha min ajlik. Bukan ditanya siapa, dia tanya apa dia itu. Bukan pakai man. Artinya apa? Minta penjelasan. Sesuatu yang dimunculkan sudah ada, tapi dimunculkan dengan drastis. Itu para nabi-nabi dikatakan bu'itha. Bu'itha menunjukkan sesuatu yang ada tertutup. Dia dimunculkan, semacam munculnya bintang-bintang yang paling bercahaya. Itu para nabi-nabi itu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimunculkan dengan secara spektakuler oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungannya apa sama kamu? Mau jawab apa? Jawabnya A, B, U, A, I, itu tidak ada nyambung sama sekali. Tidak ada hubungannya sama Allah, tidak ada hubungannya sama Nabi Muhammad SAW. Dia kafir, dia tutup dulu. Allah makin tutup baginya. Allah berfirman, itu ketika ditanya oleh para malaikat itu Munkar wa Nakir, kadzdzaba abdi. Hati ini hancur ketika Allah berkata, sudah mendustakan aku, kekasihku, hambaku. Allah masih gunakan kata-kata abdi. Kenapa? Ini Rasulullah yang sebut, bukan karangan siapa-siapa. Hadisun sahih, kadzdzaba abdi. Yang mendustakan aku itu kekasihku, hambaku yang kumuliakan. Teganya sama Allah begitu. Maka kita ini sama Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah tidak janji kita surga, wallahi kita akan mencintainya. Wallahi yang ingat sama kita dari dulu, yang pertama kali sebelum alam semesta ini diciptakan itu Allah. Dia berhak untuk kita sembah, untuk kita cintai, terpikat kepadanya. Karena memang pembawaan kita manusia ini berbudi, kita berakhlak. Maka itu akhlak sama khalq itu apa? Ciptaan. Apa artinya khalaqa? Menciptakan secara spektakuler. Ciptaannya itu indah. Ini bahasa bapak-bapak, buka di kamus bahasa Arab, bapak akan lihat. Kata-kata khalaqa artinya menciptakan, bukan sembarang ciptaan. Mukjizat. Siapa yang bisa menciptakan manusia? Jangan lihat manusia jasadnya. Untuk apa Allah ciptakan dia? Allah menyatakan khalaqa. Itu suatu pujian yang luar biasa. Maka demikian para ulama, andai kata Allah tidak janjikan kita surga dan tidak memberikan peringatan kepada kita ada neraka kalau kamu tidak berbudi dan tidak berakhlak, kita akan tetap cinta sama Allah. Allah lebih mulia daripada surga. Kita lebih merindukan Allah ketimbang surga yang Allah buat untuk kita. Kita minta surga kenapa? Kenapa para nabi-nabi minta surga? Kenapa? Karena untuk membuktikan dia iman kepada janji Allah, iman bahwa omongan Allah itu benar, bahwa surga itu akhirat beda dengan dunia.
Hidup hanya sebentar di dunia ini, tetapi hasilnya ini kita boleh berbuat apa saja di dunia ini. Kita bebas, tetapi hasil dan akibatnya kita tidak bebas memilihnya. Itu hukum kausalitas. Itu namanya qadar wa qada. Qada wa qadar. Hukum kausalitas ini hanya bagian kecil daripada apa? Daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba ini, saya lupa tadi Rasul mengatakan apa. Ketika Allah sudah menyambut hambanya yang muslim itu tadi, dia langsung berkata kepada Allah apa? Akhimil jannah ya Rabbi, Tuhanku, kekasihku, sudah laksanakanlah sudah kiamat itu, kapan lagi? Kenapa? Karena ketika kiamat ada hal-hal hubungannya dengan Allah jauh lebih indah. Dia diberikan ilmu, diberikan pengetahuan. Aqimis sa'a ya Rabbi, ya Allah, sudah deh bikin kiamat sudah. Dia ngomong sama Allah begitu. Beda dengan yang kafir. La tuqim al-qiyamah, ya Allah jangan bikin kiamat ya Allah. Jangan. Cukup di sini begini aja udah. Itu beda. Maka kita dibiasakan rindu kepada hari kiamat, karena kita tahu di sanalah kita mendapatkan kehidupan yang sejati. Maka ayat yang saya bacakan ini ya, berkaitan dengan masalah itu. Di surat Al-A'raf ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai. Allah menyatakan, sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat artinya apa? Bukti-bukti yang jelas. Tentang apa? Di sini tentang tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika ditanya nanti oleh para malaikat, ini Munkar wa Nakir, tahu dari mana kamu? Tahu dari mana kamu? Tahu dari Al-Quran. Jadi ketika menyebut Nabi Muhammad, itu melekat pada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Saya tahu dari Al-Quran. Orang mukminin insya Allah terbuka baginya Al-Quran pada saat itu. Tapi saya pikir kita buka-buka dari sekarang juga. Kan beda. Masalahnya kan bukan sekedar surga. Akhlak dengan Allah, berbudi dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah. Masa ada surat orang tua kita yang tak kita baca-baca sama sekali? Maka kenapa kita mencintai Al-Quran? Ya karena itu. Bukan saja mereka mendustakan, Allah menyatakan wastakbaru anha. Untuk apa sih ini? Untuk apa itu ngomong soal akhirat? Untuk apa itu Al-Quran? Maka tidak jarang juga ada orang yang mengatakan beriman, tapi dia bilang ayat ini sudah tidak relevan. Subhanallah. La tufattah lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Jadi hadis yang saya bawa tadi itu sudah jelas
dan lebih jelas ketika kita ngaji Al-Quran dengan sederhana sekali. Ya, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk surga karena surganya itu di langit yang ketujuh. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, tidak akan masuk surga hingga sampai unta jantan yang gede itu masuk ke lubang jarum. Itu mustahil. Maka dikatakan apa? Yalija, tidak dikatakan yadkhul. Yadkhul itu bahasa masuk umum, semua tahu itu. Yalija tidak, masuknya pelan-pelan. Kena sesak dong. Unta begitu gede masuk di lubang jarum, katanya coba-coba yang pelan-pelan. Sampai itu Allah ngomong sama kita begitu. Bisa nggak itu unta yang gede begitu tuh kamu masukkan ke lubang jarum? Kalau bisa, orang bisa masuk surga dengan cara apa saja. Mau kafir ke, munafik ke, mukmin ke, tidak ada peduli. Tapi sudah kuciptakan surga itu begitu. Tak bisa dimasukin oleh mereka. Maka lebih baik di neraka. Kalau nggak di neraka, mau ditempatkan di mana? Allah sudah menciptakan hambanya. Masa tanpa tempat, mau tinggal di mana hambanya ini? Sesuatu yang realistis kan? Masa kau ciptakan kami tanpa tempat, mau tinggal di mana ya Allah? Di surga sana nggak bisa masuk saya. Ya di situ kata Allah, di mana lagi? Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian itu kata Allah mengatakan, melanjutkan firman-Nya, kami memberikan balasan kepada pelaku-pelaku kejahatan. Orang kafir itu dia jahat. Maka kita jangan mudah-mudah mengatakan kamu kafir. Jangan. Tidak sesuai dengan akhlak orang yang beriman. Kau tahu dari mana dia kafir? Sifat orang kafir ini begini. Mari kita ngaji. Jangan dibilang orang semacam saya ini kaum liberal. Kalau ngomong semua agama sama. Tidak. Mereka menggunakan kata-kata liberal dengan tidak pada tempatnya yang betul. Islam yang rebel. Islam itu agama yang liberal. Terbuka, tidak sembarangan. Jangan main tutup. Yang suka tutup pintu itu orang kafir. Menutupi kebenaran, menutupi kebaikan. Maka kalau ngaji yang betul itu baca Quran dulu, baru baca hadis, baru dengar omongan ulama, mereka berfatwa. Dengar omongan ulama bagaimana mereka berijtihad. Ijtihadnya dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran dan hadis ya. Maka kata ulama, ajra'ukum ilal fatwa ajra'ukum ilan nar. Yang paling berani berfatwa, paling berani masuk neraka. Itu ulama yang ngomong begitu, bukan sembarangan. Kita hidup cuma sebentar kok di sini di dunia ini, kemudian kok nggak mau ngaji-ngaji. Ini kan ayat Quran tuh jelas. Wallahi, walaupun tanpa guru yang duduk, tanpa orang semacam saya membacakan terjemahannya ini, kalau Anda membaca Al-Quran tidak punya alasan mengatakan saya tidak paham sama sekali, tidak ada kata-kata sama sekali. Anda paham, baca ada terjemahannya. Dan orang yang menerjemahkan itu bukan satu orang. Alhamdulillah negara kita ini dengan segala kekurangannya ada kelebihannya. Dari dulu kita punya badan penterjemah Al-Quran yang bukan sembarangan. Tidak sembarangan dia menerjemahkan Al-Quran. Walaupun bisa terjemahan mereka itu kita ada kesan kita agak berbeda, tapi terjemahannya betul secara umum. Untuk orang awam itu jelas. Baca di terjemahannya.
Maka saya bawa terjemahan dulu di sini, bawa saya. Tidak mungkin waktu kita baca ini semuanya. Semua kita punya terjemahan Al-Quran. Jelas, kadzabu yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, bukan lagi mendustakan. Ada orang mendustakan apa? Saya nggak percaya. Ini pakai sombong. Apa-apa ini? Ini masa purbakala punya ini. Tidak jarang mereka meledek terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, mukjizat Allah yang terbesar. Allah menyatakan begitu. Kemudian Allah menyatakan apa? Lahum min jahannama mihadun. Perhatikan, Allah tadi mengucapkan apa tadi? Kadzdzaba abdi, hambaku kekasihku mendustakan aku, mengatakan aku dusta. Yang mendustakan nabinya itu mendustakan Allah. Yang mendustakan Al-Quran mendustakan Allah. Sombong kepada Al-Quranul Karim, sombong kepada Allah. Wastakbaru anha, mereka menolak ayat-ayat Al-Quran, mengatakan apa-apaan ini. Ini untuk orang kampung ini. Ini untuk orang dulu, orang yang keterbelakangan. Bukankah kita ketika mengirim anak-anak kita ke bangku sekolah untuk menjadi modern kan? Adakah kita menyadari bahwa tidak ada yang lebih modern daripada Islam? Mau diskusi kita, mau bicara kita, rujukannya juga Al-Quran. Sama-sama kita membaca dan kita paham, kita tidak akan berbeda. Tidak ada yang lebih modern daripada hukum Islam. Tidak ada. Ujung-ujungnya manusia akan menyadari, kadang-kadang sudah terlambat. Bang Buyung Nasution dulu mengatakan tidak ada itu hukuman mati. Tetapi akhir hidupnya dia berkata, ternyata saya harus merubah pandangan saya. Tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Saya pada saat itu sangat kepingin beliau ngomong keras. Beliau bicara, karena beliau lebih didengar ketimbang ulama-ulama. Ahli hukum ini nggak ada duanya. Pembela orang-orang yang tertindas. Dan betul, bukan tidak. Dia orang baik. Bapaknya juga orang baik. Kalau tidak salah bapaknya dari ulama. Apa salah bapaknya? Ya, mendidik anaknya. Kenapa tidak? Memang manusia tidak bisa keliru. Tidak bisa keliru. Kenapa bukan Al-Quran lebih dulu? Kalau tidak, Masya Allah, boleh jadi Bang Buyung itu salah satu ulama yang terhebat di Indonesia. Otaknya luar biasa. Hatinya bersih. Perjuangannya tulus. Tetapi bisa berbicara dengan pembicaraan yang berbeda dengan Al-Quran. Betapa menyesalnya seseorang kalau dia tidak menyesal, na'udzubillah. Boleh jadi dia tidak tahu bahwa itu Al-Quran. Dia kira ulama-ulama itu ulama-ulama yang setingkat apa bagi dia. Itu penilaiannya berbeda-beda. Ulama ini kan punya kekurangan. Maka kita jangan lihat manusia kekurangannya saja. Khususnya ulama. Jangan mudah curiga sama ulama. Jangan. Risikonya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahum min jahannama mihadun. Allah menyatakan di dalam neraka itu untuk mereka ada buayan. Buayan itu mahdun. Ini mihadun, buayan yang gede. Tahu buayan? Sesuatu yang kita gunakan untuk pembaringan anak-anak kita, bayi-bayi kita. Kita cari buayan itu sesuatu yang paling lembut kalau bisa. Karena bayi, karena masih kecil kita sayang. Allah juga menyiapkan itu orang-orang kafir itu buayan. Neraka semuanya mungkin buayan mungkin. Semuanya bagi dia.
Wa min fawqihim ghawash. Bukan sekedar buayan tidak cukup, ada kelambu, ada selimut. Kalau udara dingin bagaimana? Anak kita harus berselimut dong. Nah, kalau ada nyamuk, ya harus pakai kelambu. Itu ghawash, bahasa Arabnya apa? Yang menutupinya, yang melindunginya. Allah menggunakan kata-kata maknanya sama dalam bahasa Arab yang jelas. Oh, itu neraka demikian. Tetapi semuanya api. Apa gunanya itu di sana? Supaya dia jangan sampai merasa serba berbeda. Di surga itu bagaimana tempat tidurnya? Bagaimana tempat duduknya? Ada. Nah, di neraka juga ada tempat tidurnya bagaimana? Ya, selimutnya bagaimana juga. Sama persis. Wa kadzalika najziz zalimin. Demikian itulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim, yang paling zalim kepada dirinya. Jadi tidak ada objek yang paling dirugikan oleh manusia kafir kecuali dirinya sendiri. Mereka banyak di antara mereka yang berhak sebetulnya untuk mendengar firman Allah yang seperti ini. Dan orang-orang non-muslim itu banyak ragamnya, tidak sama. Allah mengatakan laisu sawaan, mereka tidak sama semuanya. Maka kita kenapa memudahkan sama-sama? Tidak sama. Tidak sama. Yang jahat-jahat itu, yang membenci umat ini, membenci agama ini, jumlahnya tidak banyak. Dan tidak jarang di antara mereka itu munafik. Sering datang ke masjid juga kadang-kadang. Sedekah di muka umum juga, ya. Maka kita juga perlu belajar bagaimana sih munafik itu. Kenapa? Supaya kita selamat. Contoh kita Sayyidina Umar Ibn Khattab. Contoh, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat spesial lagi, sahabat-sahabat pun bertingkat-tingkat. Demikian, ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkanlah salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad, dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat kami, as-sadiqun, as-siddiqin, al-muhajiruna wal ansar, khususnya ya Allah. Tanamkan dalam hati kami ya Allah cinta kepada mereka, rindu kepada mereka, agar Engkau sudi membangkitkan kami bersama mereka. Para sahabat Nabi, keluarga Nabi, al-a'immatul mahdiyin, imam-imam yang mendapat petunjuk,
Ya Allah, para nabi-nabi, ya Allah, khususnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami cinta yang besar kepadamu. Didik kami, ya Allah, dengan kelembutan-Mu. Tuangkan di hati kami cinta kepadamu, ya Allah, rindu kepadamu. Jangan biarkan kami berbicara tanpa menyebut nama-Mu, tanpa berkiblat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami rabbaniyun, ya Allah. Ya Allah, demikian juga kepada Nabi-Mu, sebagaimana Engkau mencintainya, ya Allah, tuangkan cinta itu kepada kami, ya Allah. Dan informasikan kepadanya, ya Allah, kami rindu kepadanya, kami cinta kepadanya, ya Allah. Ilhamkan dia ridha kepada kami, kerana Engkau akan ridha kepada kami jika dia ridha kepada kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Itu ucapanmu kepada Nabi. Akan diberikan kepadamu, wahai Rasul, wahai hamba, pemberian-pemberian sampai kamu bilang cukup. Ya Allah, dia tidak akan mengatakan cukup kalau kami belum bersamanya, ya Allah. Tolong kami, tolong umat ini, ya Allah. Selamatkan umat ini, selamatkan bangsa ini, ya Allah. Jadikan bangsa ini hadiahmu untuk Nabi. Ya Allah, saya hamba-Mu merasakan Nabi-Mu pernah bersabda, al-imanu yamani. Iman itu yamani, ya, sifat orang Yaman. Orang Yaman itu termasuk orang-orang Arab yang paling lembut. Nabi-Mu berkata begitu. Izinkan saya berkata, al-imanu Indonesia, ya Allah. Orang Indonesia ini baik-baik, nunduk-nunduk. Saking nunduknya kadang kala banyak salahnya, sama siapa saja dia tunduk. Ya Allah, jangan, ya Allah, berikan ilmu kepada mereka, berikanlah pencerahan kepada mereka, berikanlah kesadaran kepada mereka, ya Allah. Mereka mencintai siapa-siapa yang Engkau cintai. Mereka tidak kagum kecuali orang-orang yang pantas mendapatkan kekaguman daripada al-muttaqin. Ya Allah, jaga negeri kami, ya Allah. Selamatkanlah kami dari corona. Apa saja namanya, ya Allah, apa saja istilahnya, Kau lebih tahu. Selamatkanlah umat manusia. Jadikanlah doa kami, ya Allah, Engkau kabulkan bukan untuk kami saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Untuk Engkau demonstrasikan itu muslimin, itu mukminin, mencintai sesama manusia. Karena Engkaulah yang mengamanatkan kami membacakan Al-Quran. Maka tidak mungkin bisa kami bacakan tanpa cinta, ya Allah, tanpa merindukan ridha-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami. Yang sudah sadar, kuatkanlah kesadarannya. Yang lupa kepadamu, ya Allah, kembalikan mereka kepadamu, ya Allah. Agar mereka berbuat lebih banyak lagi untuk kami, ya Allah. Engkau mengangkat dia jadi pemimpin, ya Allah. Bukan mau kami, bukan mau siapa-siapa, ya Allah. Maunya kamu. Engkau yang menyatakan Engkau mengangkat seseorang jadi raja di dunia ini, ya. Yang mengangkat kamu, ya Allah. Kami hanya berperan berdoa kepadamu. Berikanlah hidayat kepada mereka, khususnya para pemimpin muslimin, agar supaya merindukanmu, cinta kepadamu, tidak tertipu dengan dunia. Dan kami juga, ya Allah, jangan sampai kami tertipu dengan dunia, ya Allah, kemudian kami menyesal di suatu hari. Jadikanlah kami pendidik-pendidik yang baik, yang betul-betul cinta kepada anak-anak kami, cinta yang jujur, sebagaimana yang diarahkan oleh-Mu dan diarahkan oleh Nabi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.